Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Masuk semua ini hari ini? Jadi sebelum dimulai materinya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Kalian ingin bahagia dunia akhirat tidak? Jadi kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, kalian harus punya pedoman hidup ya. Pedoman hidup itu bisa disebut juga sebagai sumber hukum juga yang digunakan sebagai pijakan dalam melakukan aktivitas di dunia. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran secara etimologi atau bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isim masdar kata qoro'a yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti dibaca. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, ada beberapa pemahaman menurut para ahli. Yang pertama dari Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara Nabi Jibril, malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita secara mutawatir. Yang kedua ada menurut Muhammad Mustafa As-Salabi, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani yang dibawa oleh Nabi Jibril dengan lafaz dan maknanya. Dan yang ketiga, menurut dari Bek, yaitu firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan yang diakhiri dengan surat An-Nas. Ada dua dasar. Yang pertama yaitu Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 dan An-Nisa ayat 105. Ada yang bisa membacanya? Ayo Mbak Ika, baca yang An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu dengan hak agar kamu memutuskan atau perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Beri tepuk tangan dulu dong. Dan yang kedua dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya
Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu mau berpegang teguh pada dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Ada beberapa pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah tidak menyulitkan. Dan yang kedua, menyedikitkan beban. Yang ketiga, bertahap pada pelaksanaannya. Yang keempat, membatasi yang mutlak. Dan yang terakhir, mengkhususkan yang umum. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Yang kedua sebagai pembenar penyempurna kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Yang keempat membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber pertama dan paling utama dalam hukum Islam sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kebanyakan hukum yang ada di Al-Quran bersifat umum, tidak membicarakan soal-soal kecil. Artinya tidak semua masalah yang dibicarakan. Demikianlah maka seluruh hadis dengan bermacam-macam persoalan merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Karena materinya sudah selesai dan tadi ada 4 hukum Islam dan yang saya jelaskan tadi tentang Al-Quran, ada tiga lagi yang belum dijelaskan, yaitu hadis, ijma, dan qiyas. Tugas kalian adalah mencari penjelasan tentang 3 itu. Dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, sama 3. Dikasih waktu 10 menit ya. Yang kelompok 1 menjelaskan tentang hadis, yang kelompok 2 ijma, yang ketiga qiyas. Sudah ketemu semua penjelasannya? Yang sudah kelompok berapa angkat tangan coba? Diurut dari 1 dulu ya. Ayo penjelasan tentang hadis. Cek. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hadis. Hadis atau hadis secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu hadasa yang berarti perkataan atau pembicaraan atau berita. Secara istilah, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir maupun sifat beliau. Sudah. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3 menjelaskan tentang qiyas. Langsung. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan definisi dari qiyas. Qiyas merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya dengan cara menyamakan dengan perkara lain yang sudah ada ketentuannya.
Jadi kita itu mencari kesamaan antara dua hal untuk menentukan suatu hukumnya. Mungkin begitu. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir kelompok 2 menjelaskan tentang ijma. Di sini saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang ijma. Jadi ijma secara bahasa berarti kesepakatan terhadap sesuatu, sedangkan secara istilah ijma merupakan kesepakatan para mujtahid muslim tentang hukum syariah pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi menjadi 2, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Udah. Tepuk tangannya dulu buat kelompok 2. Jadi materi hari ini cukup ini saja. Kira-kira kalian sudah paham atau belum? Nah, kalau sudah, kita tutup materi ini ya. Akhirul kalam, Allahumul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.